قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini memberikan kita taufik dan hidayah bisa berkumpul di rumah Allah, mengharapkan keridhaan dan pengampunan dari Rabb kita Allah Jalla wa'ala, sembari menunggu datangnya waktu salat selanjutnya. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menafsirkan firman Allah, faqarraba ba'duhum ila ba'din yatasa'alun. Mereka nanti di dalam syurganya Allah saling mendekatkan sofa-sofa duduk mereka dan mereka saling berbicara. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nar. Akan datang suatu ketika penduduk syurga itu masuk ke dalam syurganya Allah, penduduk neraka masuk ke nerakanya Allah. Sedangkan penduduk syurga itu mendekatkan tempat duduk sofa mereka, kursi mereka di hari kiamat dengan sofa dan kursi sahabat mereka di dunia. Dan mereka saling bercerita tentang kehidupan dan memori kehidupan duniawi mereka. Satu dari mereka berkata kepada saudaranya, alam tastadzkir mata ghafarallahu lana. Kamu tahu tidak kapan Allah ampunkan kita di dunia dulu? Kapan Allah mengampunkan kita? Hari ini jamaah kita tidak tahu di mana Allah mengampunkan. Kapan Allah turunkan rahmatnya? Kapan Allah turunkan kasih sayangnya? Tapi besok di hari kiamat, momentum itu akan jadi bagian dari memori yang diingat oleh orang-orang mukmin ketika mereka berada di surganya Allah. Satu dari mereka kawan yang mengatakan, kunna fi majlisi kata. Kita pernah duduk di majlis si fulan. Dia mengingatkan kita tentang Allah. Mengingatkan kita tentang Allah. Kemudian Allah ridai kita itu dan menurunkan rahmatnya kepada kita yang ada di majlis itu. Ini jamaah kaum muslimin. Di saat di waktu yang sama seperti ini, banyak yang mencoba mencari keridhaan Allah, mencari pengampunan dan kasih sayang Allah, kadangkala di tempat-tempat yang salah. Ini patut kita syukuri, patut kita bergembira dengan rahmat dan nikmat berada dalam majlis ilmu. Qul fa bidzalika fa bi fadlillahi wa rahmatihi wa dzalika falyafrahu. Patut kalian bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan kemurahannya Allah. Dzalika khairum mimma yasma'un. Yang mereka kumpulkan di luar tidak jauh lebih baik dibandingkan yang kita kumpulkan di sini. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala, mencurahkannya ke Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jamaah salat maghrib dan muslimat yang berbahagia, kita masih dalam lanjutan kajian tauhid dan akidah fi dhawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i, yang menceritakan tentang pernyataan-pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam pembahasan tauhid dan akidah. Di pertemuan sebelumnya dan di penghujung kemarin ketika kita menjelaskan bahwasanya kewajiban pertama bagi seorang hamba yang mukallaf itu adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kewajiban pertama kata Imam Asy-Syafi'i sebelum Allah perintahkan salat,
sebelum Allah perintahkan zakat dan semua perintah-perintah badaniyah lainnya. Di penghujungnya jamaah kaum muslimin, rupanya ada yang bertanya ke saya, kalau Ustadz mengatakan dengan fitrah cukup orang mengenal Allah, kenapa masih banyak orang yang mengingkari keberadaan Allah atau ateis misalnya? Kita mengatakan itu karena fitrah mereka sakit, fitrah mereka rusak, fitrah mereka sudah terkontaminasi, terkotori. Kalau tidak, jelas hadis baginda Rasul, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada yang dilahirkan kecuali dia lahir di atas fitrah. Fa abawahu, kata Rasul, ibu bapaknya, lingkungannya, gurunya, sekolahnya, yuhawidanihi wa yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani ataupun yang menjadikan dia Yahudi. Fitrah rusak itu pun kalau kita kalkulasi misalnya persentasi masyarakat dunia itu tidak lebih cuma 14% saja. Lebih dari 14% semuanya mengakui keberadaan Allah. Yang ateis itu cuma 14% saja. Itu pun fitrahnya rusak. Kalau tidak, cukup kita kembali ke sabda baginda Rasul, ayat-ayat Al-Quran, semuanya menunjukkan kalau fitrah manusia itu terfitrah untuk mengakui ketauhidan Allah. Rasul bertanya dalam hadis Musnad Imam Ahmad, tapi kenapa anak Adam ini lupa kalau mereka pernah mentauhidkan Allah? Nasiya Adamu, kata Rasul. Adam lupa hingga dia memakan buah yang Allah haramkan. Fanasiya banuhu, kemudian anak keturunannya pun lupa. Padahal semua kita dalam alam misak, kita sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di penghujung pembahasan sebelumnya, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayyul a'mali indallahi afdal, amal terbaik, beliau mengatakan amal terbaik itu yang amal lain tidak diterima kecuali amal itu ada. Apa itu? Beliau mengatakan al-iman billah alladzi la ilaha illahu, beriman terhadap Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. A'lal a'mali darajah, ini paling tinggi derajat dari amalan. Wa asyrafuha manzilah, paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Wa asnaha haddan, paling tinggi kedudukannya di sisi Rabbnya. Qala rajul, orang itu berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, ala tukhbiruni anil iman, maukah engkau mengabarkan kepadaku tentang iman itu? Imam Asy-Syafi'i mengatakan qaulun wa amalun. Iman itu qaul, perkataan, dan amal, perbuatan. Ini sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tiqad itu masuk ke dalam qaul, qaulul qalbi, perkataan hati. Takut, cinta, itu amal hati. Wa amal jawarih, amal lisan, kita ucapkan itu la ilaha illallah. Kita yakini la ilaha illallahnya dengan syaratnya, konsekuensinya, maknanya yang benar. Kemudian kita amalkan sesuai dengan muktadahnya, komitmen dan konsisten terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Ini yang akan beliau lanjutkan atau akan kita jelaskan selanjutnya tentang tafsir la ilaha illallah. Banyak yang mempermudah penafsiran la ilaha illallah dengan menyepelekan kadar la ilaha illallah. Dia berfikir cukup Anda mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Ini artinya kita memahami sebagian dalil dan meninggalkan banyak dalil yang lain. Rupanya la ilaha illallahnya menurut Imam Syafi'i sendiri itu punya syarat. Karena sering syarat la ilaha illallah yang 7 itu dipikir oleh sebagian orang
Itu produk baru. Ulama-ulama Najd, ulama-ulama Arab Saudi pajankan la ilaha illallah benar syarat. Padahal itu pernyataan para ulama dari kalangan para sahabat dan dikuatkan dengan hadis baginda Rasul. Semuanya punya hadis, semuanya punya ayat untuk syarat yang 7 itu. Dan hari ini kita perhatikan, rupanya Imam Asy-Syafi'i sendiri dinukilkan secara sahih dari beliau mensyaratkan untuk la ilaha illallah, bukan sebatas mengucapkannya saja. Jadi bukan cuma sebatas kita mengatakan la ilaha illallah kita langsung masuk surga. Anda berilmu tidak tentang la ilaha illallah? Anda yakin tidak terhadap la ilaha illallah? Anda terima tidak maknanya, konsekuensinya? Taat tidak terhadap semua komitmen la ilaha illallah? Cinta tidak terhadap la ilaha illallah? Jujur tidak ketika kita mengucapkan itu? Itu semua syarat la ilaha illallah. Dan itu jamaah kaum muslimin yang sedang kita pelajari dan sedang kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga la ilaha illallah yang kita ucapkan berbeda dengan la ilaha illallah yang diucapkan oleh kaum munafikin. Kalau tanpa syarat, munafik juga masuk surga. Mereka berkata la ilaha illallah. Banyak orang mengatakan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan la ilaha illallah sembari dia melakukan kesyirikan. Bagaimana orang seperti ini mendapatkan keutamaan la ilaha illallah? Keutamaannya besar. Dalam hadis Imam At-Tirmizi, hadis Imam Abu Dawud, hadis yang sering kita kenal dengan hadis al-bitaqah, kartu atau kertas kecil yang tertera di situ la ilaha illallah. Yu'ta birajuli yaumal qiyamah. Didatangkan satu orang laki-laki besok di hari kiamat. Fayudha'u fi kaffihi tis'ah wa tis'ina sijila. Kemudian di timbangan berat keburukannya itu diletakkan 99 catatan keburukan. 99 catatan keburukan. Bahkan kadangkala kita berputus asa dengan diri kita, kita mungkin tidak mendapatkan rahmat Allah yang lebih, kemurahan Allah yang lebih. Paling kurang ya Allah jadikan saya pemilik kartu itu saja, yang disebutkan di hadis. Lebih kadang hana, paling kurang ya Rabb, loan yang disebutkan dalam hadisnya. 99 catatan keburukan. Wa kullu sijilin, kata Rasul, satu catatan saja itu maddal basar, sejauh mata memandang. Itu baru satu catatan, ada 99. Hatta dhanna annahu halikun, sehingga dia berfikir, aku dah celaka. Hanali kabeh. Yang saya khawatir kita lebih 99 catatan. Wa yu'ta lahu bi bitaqatin, kemudian didatangkan untuknya satu kartu kecil. Tertera di situ la ilaha illallah. Dia mengatakan ya Rabbi, wa ma hadhil bitaqati ma'a tilkas sijilah. Apa arti kartu kecil ini kalau dibandingkan itu 99 catatan keburukan yang besar itu? Dia berpikir ini. Apa kata Allah? Fa innaka la tudlam, kamu tidak akan pernah dizalimi. Ketika diletakkan, rupanya kartu kecil ini yang berat, Pak. Berat. Fatashat, kata Rasul, as-sijillah. Tasyat itu seperti, kalau analoginya, kita mengambil timbangan, meletakkan satu di bagian timbangan yang kanan atau kiri, kemudian kita letakkan satu yang berat sekali di bagian yang satunya, sehingga yang sebelah itu seperti terbang dia, terasa ringan. Rupanya ketika la ilaha illallah ini diletakkan, terbang dia, dahsyat. Atau jadi ringan dia. Baru terkejut orang itu, rupanya la ilaha illallah itu besar sekali. Besar sekali jamaah. Itu alasan kita hidup, alasan kita diciptakan.
Alasan kita melakukan ini, Anda hadir di sini, saya hadir di sini, la ilaha illallah. Alasan kita rela melakukan apapun untuk itu, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan apa yang kita miliki, la ilaha illallah. Hidup kita untuk itu. Tidak ada artinya itu keburukan yang 99 catatan berat itu. Dalam hadis Abu Daud, lagi hadis Abu Hurairah, atau riwayat Imam Muslim juga, diberikan sandal baginda Rasul kepada Abu Hurairah. Faji'tu bina'laihi. Faqala alaihi salatu wassalam, wahai Abu Hurairah, coba pergi di belakang dinding itu. Siapapun yang kamu temukan dari mereka mengatakan la ilaha illallah, mukinan biqalbihi, mereka yakin dengan la ilaha illallah itu, dakhalal jannah, mereka masuk surganya Allah. Rasul syaratkan harus yakin. Fa'lam annahu la ilaha illallah, harus berilmu. Tidak bisa kita cuma mengatakan la ilaha illallah, ilmu enggak punya. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, berilmulah. La ilaha illallah. Turun di mana itu? Turun ketika Rasul sudah hijrah di Madinah. Dakwah tauhid 13 tahun di Mekah, di Madinah. Dalam perjalanan dakwahnya, rupanya Allah mengatakan, kamu berilmu lagi wahai Muhammad tentang la ilaha illallah. Itu dakwah tauhid sudah 13 tahun. Kamu berilmu lagi tentang la ilaha illallah. Maka syarat pertamanya itu ilmu. Al-ilmu. Kita ilmui la ilaha illallah. Ada isbat di situ, penetapan ketuhanan, keuluhiyahan hanya untuk Allah. Dengan menafikan segala bentuk ketuhanan, keuluhiyahan daripada selain Allah. Nanti pembahasan selanjutnya tentang syirik. Harus paham kita. Ada yang paham tauhid, tidak paham syirik. Tidak sempurna pemahamannya. Wa bidziddiha tatabayyanul asya'u. Ketika Anda memahami lawannya, Anda akan memahami maksud sesuatu lebih sempurna. Harus punya ilmu. Ilmu itu mengantar kita kepada syarat kedua. Al-ilmu wal yakinu. Yakin, Pak. Yakin kita. Karena kita sudah mengilmui. Yakin. Dalam perkara duniawi, bahkan yang sepele pun, kita baru yakin kalau sudah berilmu. Kecuali hari ini yang banyak orang, ini keyakinan kami Ustaz. Pak necok keyakinan, hanam pak cok, kiban yakin. Yakin itu datang setelah Anda memiliki ilmu. Ron bek karu Ustaz, nyo keyakinan kamu. Keyakinan kamu? Dalilnya apa? Sumbernya apa? Bagaimana datang yakin kalau tanpa ilmu? Kalau sudah yakin, al-qabulu, kita terima. Ada komitmennya, ada konsekuensinya, kita terima. Motor Anda rusak, Anda bawa ke bengkel, Anda cari tetap bengkel yang Anda memiliki ilmu bahwa si fulan bisa memperbaiki. Kan tidak mungkin kita berikan kesembarangan orang. Kita cari bengkel yang betul-betul, Pak. Yakin kita, si fulan bisa menyelesaikan masalah kita. Kita terima komitmennya, konsekuensinya. Nyaw mahai bacur Ustaz, jeusit. Nyaw lagi nyaw tak pegang Ustaz, jeusit. Terima, wal inqiyadu, patuh. Nyaw takkan tahu Ustaz, jeut. Mungkin takkan hanjut. Karena kita mengilmui dan kita yakin kalau dia itu memang ahlinya. Jadi ini syarat ini jamaah, bukan syarat produk baru, bukan produk baru. Ini pernyataan Rasul dalam hadis, pernyataan ayat, dan dikuatkan dan dikumpulkan oleh para ulama. Al-ilmu wal yakinu, harus kita hafalkan itu. Dilafadkan dalam bait syair kecil. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Al-ilmu,
Ilmu dulu, yakin kalau sudah berilmu, al-qabul kita terima. Wal-inqiyad kita patuh. Itu komitmen kita terhadap la ilaha illallah, patuh kita. Puyang guyu patuh. Yang kurang tapu wa Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang dikabarkan, kita terima. Apa yang diperintahkan, kita terima sebagai bentuk pengkabaran, kita amalkan sebagai bentuk kepatuhan. Walinqiyadu fadrima aqulu wasidku, jujur kita. Nanti akan kita dapati atau hadis yang sudah kita bacakan. Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi, harus sidku, jujur dia. Ini kesaksian. Asyhadu itu bersaksi. Anda tidak boleh bersaksi dengan kedustaan. Anda harus punya ilmu terhadap apa yang Anda persaksikan. Anda yakin apa yang Anda persaksikan. Anda terima, Anda punya komitmen, Anda patuh. Itu makna syahadah. Sebenarnya syarat itulah penafsiran dari syahadah. Gak boleh kita mengatakan sesuatu kalau kita tidak jujur. Sekarang yang rame itu, kalau bahasa sekarang endorse misalnya, mempromosikan barang, tapi bukan sadik. Masuk ke dalam bai'an najas, wala tanajashu. Bai' najas haram itu, Pak. Anda tokoh publik misalnya, diminta mempromosikan barang, mempromosikan jasa, mengatakan kuehnya. Padahal Anda tidak jujur untuk itu. Itu haram. Bai' najas wala tanajashu. Tidak bisa. Anda harus jujur. Anda harus berilmu, harus yakin, harus menerima, harus patuh, harus jujur. Kita ingatkan itu yang gemar ataupun mendapatkan kasab, penghasilan dari hal seperti itu, kita ingatkan itu penghasilan haram, bai' najas yang diharamkan. Kadang lucu, Pak. Mengatahat kuehnya, bantah baca komen tabui begapa. Kali ulung paju tabui begapa. Akhirnya kita lebih percaya komentarnya dibandingkan orang yang mengendorse-nya, Pak. Itu karena tidak ada sadik. Harus ada wasidku wal ikhlasu, ikhlas. Nanti ada ayat wa umiru ila liya'budullah mukhlisin, harus ikhlas. Ataupun hadis yang lain, man qala la ilaha khalisan, harus dia mukhlis dari hatinya. Mukhlis itu tidak terkotori, tidak terkontaminasi. La ilaha illallah itu tidak bercampur dengan keinginan duniawi, tidak terkotori dengan kesyirikan, keriaan. Khalisan min qalbihi, harus ikhlas. Kalau itu sudah kita lakukan, baru lahir mahabbah, cinta, Pak. Ya, karena namboh bunuh hadir cinta, Pak. Ketika sudah cinta, mogok Honda Anda, kendaraan Anda mogok ditamahani, Pak. Udarussalam tapuo kijut, cinta, Pak. Yang percaya cuma itu. Ada tukang rambut yang saya potong rambut. Kebetulan saya potong dengan beliau. Beliau cerita, saya bukanya dari sore sampai malam, Ustaz. Pane urung kau baron. Ada ulai karing, ada ini, ada itu. Kenapa? Mereka jauh ke tempat Bapak karena memang mereka yakin. Mereka cinta dengan tempat itu. Begitu mungkin analogi sederhana untuk la ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidku wal ikhlasu wal mahabbah. Ada itu berarti la ilaha illallah terpenuhi syarat. Enggak ada itu berarti la ilaha illallah tidak terpenuhi syarat.
Ini baru kita bisa mendapati ala makana minal amal. Dia akan masuk syurga kata Rasul dalam hadis yang sudah kita bacakan, sesuai dengan amalan yang mereka miliki. Karena kalau la ilaha illallah terpenuhi syarat, maka amal itu akan mengikuti. Kepatuhan. Kita pilih yang mana, Pak? Belah dia pun belah no, Pak. Le yang belah dia pun no, Pak. Kepatuhan, Pak. Madhab apa yang harus kita gunakan bisa mengumpulkan maghrib dengan isya di akhir waktu, Pak? Ini pun madhab lah, Pak. Ini bentuk kepatuhan kita. Itu syarat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, hadis an Abi Malikin an abihi Tariq ibn al-Ashyam radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia berlepas diri dan mengkufuri apapun yang dijadikan sembahan selain Allah. Hadis ini menguatkan kalau bukan semua yang disembah itu Allah. Kadang-kala ketika kita menafsirkan la ilaha illallah, kita cuma memberikan penafsiran tiada Tuhan selain Allah. Padahal kenyataannya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, banyak Tuhan di luar. Cuma yang disembah dengan hak, dengan benar, dengan lurus, itu hanya Allah. Ini orientasi yang penting, Pak. Kalau kita belajar akidah, madhab ataupun sekte akidah kita Asy'ari misalnya, orientasi tauhid mereka itu mengenal Allah, Pak. Jadi ketika menafsirkan la ilaha illallah tidak menitik beratkan kepada sembahan bihak. Karena mereka cuma ingin memperkenalkan Allah. Kalau Ahlus Sunnah orientasi akidahnya bukan lagi mengenal Allah, itu kita kembalikan ke dalam fitrah. Orientasi akidah kita memperuntukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Jadi penekanan di penafsiran la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Jadi sembahan banyak di luar, tapi yang berhak disembah hanya Allah. Nggak bisa kita mungkiri tidak ada sembahan selain Allah. Pada kenyataannya manusia ini menyembah beragam. Sejarah manusia yang panjang banyak sekali. Ada seorang peneliti Sunni yang meneliti di India itu. Kena teliti padumboh Tuhan awak India. Nasi bulun geteliti, kahai geteliti le, Pak. Rupanya jai tak ada. Apa yang ada dijadikan Tuhan, Pak. Puyang galak mata jid ke Tuhan. Mohon maaf. Ada di sana, dalam penelitian beliau menyebutkan, yang menyembah kemaluan perempuan. Karena dia berpikir, nan tetebit na ya. Nah, kenyan Tuhan juga. Dan beragam ke Tuhan-Tuhan itu. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita menetapkan ubudiyah yang hak, yang benar, yang diinginkan oleh Allah, itu hanya untuk Allah saja. Maka la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi kalimat tauhid itu kalimat yang punya dua sisi. Ada sisi isbat, penetapan. Ada sisi nafyin, pengingkaran atau penafian, menafikan segala bentuk ubudiyah untuk selain Allah. Dan menetapkan hanya Allah pemilik ubudiyah yang hak, yang benar. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, kata Rasul, maka haram untuknya hartanya, haram darahnya, dan hisabnya itu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu hadis yang sering kita dengar, hadis Mu'adz ibn Jabal, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku pernah dibonceng oleh baginda Rasul. Rasul manggil, ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'adik. Labbaik itu kalimat yang sederhana kita ucapkan, tapi itu bentuk tasniyah. Ism fi'il dalam bentuk tasniyah, yang artinya setiap engkau memintaku, aku akan selalu datang. Aku penuhi permintaanmu. Kalau engkau mengulang permintaan, aku ulangi lagi untuk memenuhi permintaan. Wa sa'adik, aku akan memenuhi permintaanmu itu dengan kegembiraan. Jadi ketika dipanggil ya Mu'ad, apa kata Mu'ad? Labbaik ya Rasulullah wa sa'adik. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasul, dan aku gembira ketika aku penuhi panggilanmu. Itu namanya cinta tadi. Taat, patuh, cinta, Pak. Tanya patuh tapi latih dikit, Pak. Wa innaha lakabirah, salat itu berat, Pak. Anda bertanya, Ustaz, bagaimana saya menilai saya munafik atau tidak? Anda pergi salat berjamaah. Kalau terasa berat berarti Anda munafik. Karena ayatnya demikian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali orang khusyuk saja. Mu'ad menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'adik. Dipanggil lagi 2 kali, 3 kali. Kemudian baru dijelaskan, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak Allah terhadap hamba dan hak hamba kepada Rabbnya. Hak Allah, hamba itu tidak boleh syirik. Sembah Allah tanpa kesyirikan. Hak hamba atas Allah. Ini para ulama mengatakan ini bukan hak lazim. Siapa kita yang mengharuskan Allah? Tapi Allah mengharuskan untuk dirinya sendiri untuk tidak mengazab siapapun yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Baik jamaah kaum muslimin, di pertemuan selanjutnya akan kita bacakan pernyataan Imam Syafi'i tentang syarat-syarat kalimat tauhid dan la ilaha illallah. Kalau Allah mudahkan dengan sesi diskusi tanya jawab, karena saya rasa sudah beberapa pertemuan belum kita pernah berdiskusi ataupun bertanya jawab. Jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.